Di layar, babi Pom-Pom keluar untuk berjalan-jalan dan mencari makanan. Ia tiba di sebelah pohon besar yang bercabang-cabang, terjebak dalam kebodohan. Ia merasa bentuk pohon ini sedikit mirip dengan gaya rambutnya. Ia mendekat dan memuji pohon itu karena memiliki selera yang baik, tetapi merasa ada angin dingin di atas kepalanya. Di siang hari yang panas di Afrika, seharusnya hangat. Mengapa ada rasa dingin? Ternyata, di atas pohon, ada seekor macan tutul yang mengawasi babi dengan seksama, menunggu saat yang tepat untuk melompat dan menyerang. Babi Pom-Pom melangkah 2 langkah ke depan, merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rasa dingin juga tidak masalah, selama tidak mengganggu gaya rambutnya yang keren. Bagaimanapun, tampil gaya di padang rumput sangat bergantung pada potongan rambutnya yang unik. Jika Anda melihat bagian ini, silakan tinggalkan kata, "anak keren padang rumput," di layar, atau tuliskan harapan Anda, semoga Pom-Pom bisa terhindar dari bahaya. Dengan begitu, tahun ini Anda juga bisa berjalan dengan aman dan lancar. Babi Pom-Pom berdiri di bawah pohon besar, tidak menyadari keberadaan macan tutul di atasnya. Entah karena macan tutul itu sangat tersembunyi atau Pom-Pom terlalu terpesona dengan dirinya sendiri sehingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Lagi pula, ia memang sangat tampan. Pom-Pom berbalik dan melangkah beberapa langkah, melihat sepasang antelop di kejauhan yang sedang difoto. Ia secara acak berpose, sementara fotografer mengklik kamera dengan cepat. Pom-Pom merasa ada yang tidak beres. Biasanya fotografer tidak seaktif ini. Jika mereka mulai memotret secara gila-gilaan, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ini adalah pengalaman yang didapat Pom-Pom selama bertahun-tahun. Di mana ada fotografer, pasti ada bahaya. Macan tutul di atas pohon terus mengawasi babi, tidak bergerak sedikit pun kecuali kepalanya. Memang, ia adalah ahli penyergapan di padang rumput. Pom-Pom melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak menemukan bahaya. Ia sudah memeriksa seluruh tempat ini, tidak ada pemangsa. Apakah insting keenamnya bermasalah? Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Macan tutul hanya berjarak 1 atau 2 meter dari Pom-Pom, tetapi jika ia melompat sekarang, kemungkinan besar tidak akan berhasil menangkapnya, karena begitu ada sedikit suara, babi pasti akan berbalik dan lari jauh. Pom-Pom melihat sekeliling, tetapi tidak pernah mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Lagi pula, pemangsanya biasanya tidak turun dari atas. Pom-Pom melihat ke bawah pohon. Macan tutul dan singa suka bersembunyi di semak-semak untuk menyergap. Pom-Pom berada tepat di bawah macan tutul, hanya setengah meter jauhnya, tetapi ia tidak menyadarinya. Pom-Pom terlalu sibuk dengan penampilannya, kemampuan deteksi ancamannya menurun drastis. Ia hanya melihat ke atas dan tetap tidak melihat macan tutul, bahkan ingin menunduk untuk memakan sedikit rumput. Macan tutul merasa sedikit tertekan. Dengan jarak yang begitu dekat, pasti tidak mungkin tidak melihatnya. Apakah Pom-Pom lagi-lagi berpura-pura tidak tahu? Ia melihat dirinya sendiri tetapi tidak merasa takut. Macan tutul ragu untuk bergerak. Ia tahu bahwa mesin turbocharge dengan 12 silinder milik Pom-Pom bisa melesat jauh dalam sekejap. Meskipun Pom-Pom tidak melihat macan tutul, telinganya tetap waspada. Begitu ada sedikit suara, ia akan melesat pergi dari tempat yang terasa aneh ini. Akhirnya, macan tutul bersiap untuk menyerang. Namun, begitu tubuhnya sedikit bergerak, babi Pom-Pom segera berbalik dan melarikan diri. Macan tutul merasa sedikit kecewa. Di lain waktu, jika ia menangkap babi, ia pasti akan memberikan pelajaran yang baik agar tidak berpura-pura di hadapannya.